susunya tuh habis teman-teman, tidak bisa karena dia tidak. Moni, oh sayang, kita kasih susu dulu Moni ya. Ya enaknya. Ya teman-teman, hari ini si Moni seperti biasa teman-teman, kegiatan kita ya, memberikan si Moni minum susu dan sejenak menggendong dia teman-teman. Susan. Teman-teman, jadi banyak sekali ya yang mengatakan mereka menyuruh aku untuk menaikkan botol dodot ini ke atas seperti ini teman-teman, agar Susan itu mudah minum teman-teman. Nah jadi teman-teman, nanti akan aku jelaskan ya mengapa dodot itu tidak aku naikkan ke atas dan mengapa dodot ini aku turunkan secara perlahan-lahan teman-teman ketika Susan ini minum susu ya. Karena di sini kita sebagai merawat monyet teman-teman memiliki karakter perawatan yang berbeda-beda teman-teman ya, mungkin setiap orang berbeda-beda merawat monyetnya teman-teman. Nah jadi ketika Susan ini minum susu, banyak sekali teman-teman yang mempertanyakan dan yang memprotes teman-teman. Makanya nanti si Moni ya, saya menyebut si Susan tadi kalau nggak salah. Jadi banyak sekali yang memprotes ketika saya memberikan si Moni ini minum susu teman-teman. Yang pertama saya akan jelaskan teman-teman, setiap orang yang merawat bayi monyet itu memiliki perawatan yang berbeda-beda teman-teman ya, dari cara dia gaya merawatnya ya. Oh udah. Nah teman-teman, jadi akan aku jelaskan dulu ya mengapa cara aku memberikan si Moni susu. Aku tidak menaikkannya tinggi seperti ini teman-teman. Nah aku tidak menaikkan, tetapi ketika di mulut dia itu sudah terisi susu, maka susu ini akan aku turunkan perlahan-lahan teman-teman. Nah oh sayang. Nah oke lah teman-teman ya, saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi teman-teman, setiap bayi monyet itu memiliki karakter yang berbeda-beda teman-teman ketika dia meminum susu ya. Ada yang dia karakter bayi monyet itu kalau minum susunya dia bisa kita tinggikan ke atas seperti ini teman-teman. Nah kita sorong terus gini sampai dia kenyang, ada yang seperti itu. Dan ada juga bayi monyet yang kita tuangkan susu ke mulutnya lalu kita turunkan secara pelan-pelan teman-teman, yaitu adalah seperti bayi Moni ini teman-teman. Kenapa teman-teman saya katakan seperti itu? Bayi Moni ini apabila dodotnya ini teman-teman kita kasih ke mulutnya dan kita terus tuangkan ke atas, maka dia tidak bisa mengontrol susu di dalam mulutnya teman-teman. Jadi apabila itu kita paksa terus seperti itu, maka si Moni ini memuntahkannya kembali teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Makanya setiap bayi monyet itu kita harus mengetahui karakternya masing-masing teman-teman. Mengetahui karakternya. Jadi kita tidak boleh asal beri ya teman-teman ya susunya itu ya. Nah macam si Moni ini teman-teman ya, ini memang dia sedikit agak sulit teman-teman. Moni kenapa Moni? Moni kenapa Moni? Kenapa? Kenapa? Oh, mau tidur ya, mau tidur. Udah, kenapa Moni? Kenapa? Udah. Nah mungkin dia ini terlalu kekenyangan teman-teman ya untuk minum susunya. Nah jadi teman-teman, kalau si Moni ini teman-teman, dia adalah bayi monyet yang sedikit
kurang pintar dalam menghabiskan susunya teman-teman ya. Makanya Moni ini selalu aku berikan susu ketika aku menyorongnya ke atas teman-teman, dan ini tidak aku tuang teman-teman ya, biar dia diam saja ya. Ketika aku menyorong susu ke atas seperti ini, ketika mulutnya itu sudah mulai penuh, maka aku akan menurunkan susunya teman-teman. Karena aku akan mencobanya supaya yang di mulutnya itu bisa ditelannya sampai habis dulu teman-teman. Setelah yang di mulutnya itu habis, baru aku menyorongnya lagi ke atas seperti ini teman-teman. Nah itu pun terkadang teman-teman dia masih bisa mengeluarkan dari mulutnya teman-teman, istilahnya dia dimuntahkannya kembali ya. Nah makanya untuk perawatan bayi monyet Moni ini memang benar-benar cukup hati-hati teman-teman, tidak boleh sembarangan ya dalam pemberian susunya. Maka setiap aku bekerja keluar rumah teman-teman, si Moni ada satu teman yang aku suruh merawatnya, dan dia bisa teman-teman ya untuk memberikan perawatan seperti bagaimana aku memberikan perawatan kepada si Moni ini teman-teman. Nah selebihnya tidak ada yang bisa teman-teman ya. Jadi si Moni ini tidak bisa sembarangan teman-teman untuk memberikan susunya ya. Ini memang sedikit agak susah teman-teman ya. Kita harus mengetahui karakternya teman-teman. Dan apabila kita tidak tahu karakter si Moni ini, cara gaya dia minum susunya teman-teman, maka dia bisa muntah dengan banyak teman-teman, sehingga dia susah untuk bernapas. Itu yang kita khawatirkan teman-teman tentang si bayi monyet Moni ini ya. Karena karakternya memang sangat berbeda sekali deh ya si Moni ini. Kadang ada yang model monyet, bayi monyet, dia bisa kita sorong ke atas botol susunya, dia bisa langsung menghabiskannya teman-teman. Tetapi kalau si Moni ini tidak teman-teman, ini memang sedikit agak susah untuk kita berikan teman-teman ya. Kita harus tahu di mulutnya itu seberapa banyak susu. Setelah beberapa banyak susu di mulutnya, kita langsung menuangkannya teman-teman. Menuangkannya yang artinya kita turunkan ke bawah, jangan kita paksa terus ke atas teman-teman. Karena kalau kita paksa ke atas, maka si Moni ini tidak bisa mengontrol susu di mulutnya, dan akhirnya dia memuntahkannya kembali teman-teman. Nah jadi harus benar-benar berhati-hati teman-teman ya dalam merawatnya ini. Tidak bisa sembarangan teman-teman. Moni, Moni, sayang. Nah ini sekarang di negara aku lagi pada malam hari teman ya, dan cuaca juga sangat dingin sekali pada malam ini ya. Sayang. Oh Susan. Oh dah sayang. Oh. Nah mungkin si Moni ini mau berjalan teman-teman ya di bawah ya. Aku akan coba meletakkannya di lantai agar dia bisa bergerak teman-teman ya. Nah yuk si Moni, nah dia mau kemana? Nah dia sudah sangat kenyang kali teman-teman ya, sepertinya ya. Dia sudah nunggap teman-teman, bisa dikatakan ya, kekenyangan minum susu ini. Ini kalau kita letakkan dari tempat tidurnya, mungkin dia langsung tertidur teman-teman. Jadi teman-teman, karakter seekor monyet itu kita harus mempelajarinya teman-teman. Kita tidak boleh menyamakan antara monyet lain dengan monyet lainnya seperti itu teman-teman ya. Tidak bisa kita samakan semua bayi monyet teman-teman. Setiap bayi monyet itu memiliki karakter berbeda-beda, cara minum susunya, cara kehidupannya teman-teman. Kehidupan sehari-harinya ya, dia memiliki karakter yang berbeda-beda teman-teman. Nah kalau si Moni ini teman-teman ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita tidak boleh memberikannya susu, susunya tuh diangkat sampai susunya tuh habis teman-teman, tidak bisa. Karena dia tidak akan bisa mengontrol susu yang ada di mulutnya, sehingga nanti susu itu ditumpahkannya kembali teman-teman. Nah karena kalau karakter si Moni ini minum susunya, kita harus bisa mempelajari di mulutnya teman-teman ya. Ketika di dalam mulutnya ini sudah terisi susu,
maka kita harus menjatuhkan botolnya teman-teman ke bawah ya. Air susunya itu harus kita jatuhkan ke bawah ya, supaya dia bisa menghabiskan dulu di mulutnya itu teman-teman. Setelah nanti di mulutnya itu habis, baru kita menuangkannya kembali ke mulutnya, seperti itu teman-teman. Jadi banyak yang mengatakan kepada saya, sorong terus susu itu ke dalam mulutnya ya, agar mendapatkan ruang udara dan dia tidak memuntahkannya. Nah, bukan saya tidak mau teman-teman ya melakukan seperti itu ya, karena seperti yang saya katakan tadi, setiap bayi monyet itu memiliki karakter berbeda-beda cara gaya minum susunya. Nah, mungkin yang dikatakan pemirsa yang menuangkan susu pada mulut monyet dengan cara ditegakkan terus, nah itu mungkin monyet itu bisa minum dengan gaya seperti itu teman-teman. Tetapi kalau si monyet ini memang tidak bisa minum susu dengan gaya seperti itu teman-teman. Kita harus tahu isi dalam mulutnya, seberapa banyak, agar dia bisa menelannya dulu. Setelah dia habis menelan yang ada di mulutnya, baru kita tuangkan lagi teman-teman. Jadi seperti itu ya, sangat berbeda-beda teman-teman setiap bayi monyet ini ya, karakternya tidak sama semua. Oh sayang, sayang, sayang. Moni, Moni, ya, Moni. Nah ini dia sudah kenyang sekali teman-teman ya, minum susunya, sehingga dia bergerak pun sudah malas teman-teman. Apalagi ini sudah malam hari ya, mungkin sudah pada waktunya monyet-monyet akan tidur pada malam ini teman-teman. Jadi seperti itulah teman-teman ya, setiap monyet itu memiliki karakter yang berbeda-beda teman-teman. Tidak semuanya bisa kita samakan dalam perawatannya teman-teman. Karakternya semua berbeda-beda. Ada yang terkadang kalau kita mandikan monyet itu tenang, diam, kan tidak berisik kan, tidak cerewet. Nah sedangkan si Moni ini kalau kita mandikan dia bisa menjerit-jerit teman-teman. Nah itu karakter dia memang sudah menjadi seperti itu teman-teman ya, si Moni ini. Dan gaya cara minum susunya juga sangat berbeda teman-teman. Si Moni ini nggak bisa langsung kita sorong terus teman-teman sampai dia kenyang, tidak bisa. Tetap ketika di dalam mulutnya itu susu sudah terisi, maka kita harus membiarkannya dulu teman-teman, susu itu habis ditelannya ya. Nah setelah susu itu habis ditelannya, baru bisa kita menuangkannya lagi ya ke mulutnya, seperti itu. Jadi nggak boleh disorong terus ya. Kita sorong terus teman-teman, pastinya Moni akan cedera dia jadinya ya, sehingga dia kesusahan untuk bernapas teman-teman. Karena merawat bayi yang seperti ini memang sangat sulit teman-teman. Kita harus perlu berhati-hati ya, karena salah perawatan sedikit saja monyet ini bisa mengalami sakit nanti teman-teman. Moni. Nah oke teman-teman, mungkin sekian dulu videonya ya. Kita akan berjumpa lagi nanti untuk video selanjutnya.